Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini hadir atas permintaan dari @Jimmy Loy Silalahi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Yuk, langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. PT Andira Agro Tbk atau ANDI bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit yang mencakup pemanenan dan pengolahan tandan buah segar atau TBS. Lokasi perkebunannya berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Produk utama yang dihasilkan adalah crude palm oil atau CPO sebanyak lebih dari 27.663 ton dan palm kernel atau PK lebih dari 7.143 ton. CPO dan PK merupakan produk penting dalam industri minyak sawit yang biasanya dipasarkan baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Struktur pemegang saham. Berdasarkan data terakhir, berikut adalah komposisi kepemilikan saham ANDI. Yang pertama, PT Sentral Energi Pratama 4,65 miliar lembar saham atau 49,73%. Yang kedua, masyarakat non-warkat atau publik 3,83 miliar lembar saham atau 41,01%. Yang ketiga, PT Anugrah Perkasa Semesta 699,97 juta lembar saham atau 7,49%. Artinya, free float saham ANDI cukup besar yaitu 41,01% yang membuatnya relatif liquid di pasar. Kinerja keuangan income statement. Mari kita lihat laporan laba rugi PTM atau trailing 12 months revenue atau pendapatan 274 miliar rupiah. Gross profit atau laba kotor minus 2 miliar rupiah. Perusahaan mencatat rugi kotor. EBITDA 37 miliar rupiah. Net income atau laba bersih minus 23 miliar rupiah. Catatan, walaupun perusahaan masih mampu mencatat EBITDA positif, laba bersih negatif menunjukkan adanya beban lain yang cukup besar, seperti biaya bunga dan depresiasi. Menariknya, revenue tumbuh cukup tinggi, namun profitabilitas masih menjadi tantangan. Balance sheet neraca. Kas 10 miliar rupiah. Total aset 332 miliar rupiah. Total liabilitas 190 miliar rupiah. Total ekuitas 141 miliar rupiah. Struktur utang. Utang jangka panjang 136 miliar rupiah. Utang jangka pendek 12 miliar rupiah. Total utang 148 miliar rupiah. Net debt, utang bersih 138 miliar rupiah. Karena kas yang dimiliki kecil, hampir seluruh utang menjadi beban bersih perusahaan. Working capital minus 12 miliar rupiah, artinya aset lancar lebih kecil dari liabilitas lancar. Ini indikasi resiko likuiditas jangka pendek. Cash flow statement, arus kas. Mari kita lihat arus kas selama setahun terakhir. Cash from operations, 3 miliar rupiah. Cash from investing, 18 miliar rupiah. Cash from financing, minus 12 miliar rupiah. Capital expenditure, belanja modal, 17 miliar rupiah. Free cash flow, 20 miliar rupiah. Interpretasi, arus kas dari operasional positif tapi kecil hanya 3 miliar rupiah. Free cash flow cukup baik di 20 miliar rupiah. Kemungkinan karena ada penjualan aset atau penerimaan non-operasional. Namun, arus kas operasional yang kecil menjadi sinyal perusahaan belum menghasilkan kas yang kuat dari bisnis inti. Profitability, tingkat profitabilitas. Gross profit margin, minus 8,55% negatif. Operating profit margin, minus 28,69% negatif. Net profit margin, minus 33,59% negatif. Kesimpulan, ANDI belum mampu menghasilkan laba di tingkat kotor, operasional maupun bersih. Dengan margin negatif,
perusahaan jelas masih dalam fase pemulihan atau menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Pertumbuhan, growing. Revenue growth, year over year, plus 96,07%. Gross profit growth, year over year, minus 65,03%, laba kotor anjlok. Net income growth, year over year, minus 103,99%, laba bersih semakin merugi. Analisa, pendapatan tumbuh tinggi, menunjukkan penjualan meningkat. Namun kenaikan revenue tidak diikuti peningkatan profit, justru rugi semakin besar. Bisa jadi ada kenaikan biaya produksi, bunga pinjaman, atau harga CPO yang tidak menguntungkan. Dividen. ANDI tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini. Payout ratio minus, dividend yield minus. Artinya, bagi investor yang mengincar dividen, saham ini belum bisa menjadi pilihan. Valuasi saham. Mari kita cek rasio valuasi terbaru. Current PE rasio TTM minus 13,66, negatif karena laba bersih negatif. IHSG PE median 8,97, jauh di bawah standar IHSG. Price to sales ratio 1,16. Price to book value 2,25. Price to cash flow 103,87, sangat tinggi. Price to free cash flow 15,55. EV over EBITDA 12,00. Kesimpulan, dengan PBV 2,25, harga saham relatif mahal dibanding nilai bukunya. PER negatif menunjukkan perusahaan belum profit. EV over EBITDA di angka 12 masih moderat, namun tetap perlu hati-hati. Solvabilitas dan resiko finansial. Current ratio 0,77, di bawah 1, kurang sehat untuk jangka pendek. Quick ratio 0,60. Debt to equity ratio 1,05. Utang lebih tinggi dari modal. Total debt to assets 0,45. Altman score Z-score minus 0,60. Potensial financial distress tinggi. Interpretasi. Perusahaan memiliki resiko likuiditas tinggi dan potensi masalah dalam memenuhi kewajiban finansialnya jika kondisi tidak membaik. Efektivitas manajemen. Return on assets minus 7,02%. Return on equity minus 16,46%. Return on invested capital minus 2,88%. Asset turnover 0,80. Kesimpulan, semua rasio pengembalian negatif menunjukkan modal yang diinvestasikan belum menghasilkan keuntungan. Aset turnover 0,80 cukup baik, artinya aset dimanfaatkan tapi belum efektif menghasilkan profit. Kondisi pasar dan harga saham. Market cap 318 miliar rupiah. Enterprise value 456 miliar rupiah. Free float 41,01%. Harga saham terakhir 112 per lembar 15 September 2025. Pergerakan harga one day plus 3,03%. 1 bulan plus 70%. 6 bulan plus 209,09%. YTD plus 466,67%. 1 year plus 325%. Catatan penting, meskipun fundamental belum solid, harga saham melonjak tajam sepanjang tahun ini. Bisa jadi karena spekulasi pasar, sentimen CPO, atau aksi korporasi tertentu. Kesimpulan, mari kita rangkum. Yang pertama, revenue meningkat signifikan hampir 2 kali lipat year over year. Yang kedua, namun profitabilitas negatif di semua level dari gross profit hingga net profit. Yang ketiga, hutang cukup besar dengan DER di atas 1 dan current ratio di bawah 1 menandakan resiko keuangan. Yang keempat, valuasi relatif mahal dengan PBV 2,25 dan PER negatif. Yang kelima, harga saham naik tajam tahun ini kemungkinan dipicu spekulasi pasar sentimen CPO atau aksi korporasi tertentu. Kesimpulan untuk investor,
Saham ANDI sangat beresiko, terutama dari sisi likuiditas dan profitabilitas. Cocok hanya untuk investor dengan profil high risk yang paham spekulasi. Untuk investor konservatif, sebaiknya tunggu perbaikan fundamental terlebih dahulu. Itulah analisa fundamental lengkap PT Andira Agro Tbk (ANDI). Jika Anda punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.